Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, kali ini kita akan membahas job satisfaction atau kepuasan kerja ya. Kalau dilihat dari capture picture dari sebelah kiri kita gitu ya, dari job satisfaction ini atau kepuasan kerja eh, sangat nyaman ya, sangat 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 indah gitu kalau misalkan di dalam sebuah organisasi melihat gambar atau ada orang-orang yang di dalam sebuah organisasi itu memancarkan keceriaan gitu ya di dalam proses bekerjanya gitu, ada obrolan-obrolan hangat. Itu kan itu yang diinginkan oleh organisasi atau pimpinan dalam rangka berorganisasi gitu ya. Nah, di kepuasan kerja ini juga ya menjadi hal yang penting gitu ya untuk mendorong serta mempengaruhi individu secara umum ya terhadap pekerjaannya. Itu hasil dari Day, Kington, dan Stobart di 2006 gitu. Dan di 2011 ya Peterson juga mengatakan keberhasilan seseorang dalam bekerja akan ya secara langsung yang mempengaruhi prestasi kerjanya di kemudian hari. Jadi ya tentu akan berprestasi ya, bahkan bisa melampaui target-target yang sudah disepakati bersama dalam proses pelaksanaan kegiatan di organisasi. Jadi lebih dari sekedar tupoksi tapi prestasi yang dihasilkan ketika individu itu sudah puas ya, ada kepuasan di dalam proses bekerjanya. Dan memang juga di dalam proses kepuasan kerja ini menurut Locke 1970 itu mempunyai ya tingkatan yang berbeda atas kepuasan kerja tersebut gitu ya. Ada yang mungkin levelnya A, levelnya B, C gitu ya, atau kepuasan kerjanya D atau E gitu. Nah, itu kan something wrong gitu, ada permasalahan gitu. Nah, itu harus diidentifikasi dengan baik sehingga kepuasan kerja ini muncul gitu ya. Sehingga tadi secara sederhana dapat mendorong ya, mendorong pekerjaannya gitu. Ya, tentu sebaliknya kalau misalkan tidak puas ya atau mempunyai sifat negatif terhadap pekerjaannya ya maka organisasi akan terhambat gitu. Prestasi-prestasi, tujuan-tujuannya, program-programnya akan terhambat gitu di dalam proses pelaksanaannya gitu. Dan ya dalam prosesnya ya ketika di dalam bekerja, ketika kita melaksanakan suatu tugas gitu ya, itu dapat eh, mendatangkan atau menimbulkan kepuasan gitu bagi pelakunya karena salah satu atau beberapa kebutuhannya dapat terpuaskan karena bekerja. Tentu kan ada imbalan ya ketika kita bekerja, tetapi sebenarnya tidak melulu imbalan. Jadi ketika kita pun melakukan pekerjaan atau tugas itu dengan puas, senang gitu kan, secara sederhana, itu akan berimbas pada imbalannya. Pun tidak ketika kita puas, ya artinya tidak semua diukur dengan materi, bahkan banyak orang-orang yang eh, tidak misalkan gajinya tidak besar atau imbalan yang tidak besar tapi dia konsisten dan dia bahagia melakukan itu, why not gitu. Bahkan kalau misalkan teman-teman pernah melihat, kalau tidak salah saya pernah membaca artikel ada polisi yang setelah dia tugasnya di polisi gitu ya, setelah dia pulang dia menjadi pemulung gitu. Nah itu kan kalau misalkan dia bahagia, dia mulia dengan pekerjaan itu, why not gitu. Nah itu seperti itu gitu ya. Nah, jadi ada dua kerjaannya gitu ya, sebagai polisi dan pemulung gitu. Itu luar biasa sekali gitu. Dan ya manusia yang sehat akan bekerja sebagai bagian dari upaya pemenuhan kebutuhan hidupnya gitu ya. Itu tidak dipungkiri lah gitu ya. Gitu.
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya gitu. Tetapi kan akan terlihat dan terpancar ketika kita puas ya dengan pekerjaan kita, maka akan mendorong proses terjadinya peningkatan gitu ya, produktivitas kinerja gitu ya, sehingga nanti endingnya prestasi gitu ya, prestasi dalam rangka ya memajukan organisasi gitu. Oke, nah ini ada autor ya atau peneliti biasa ya, ada yang pertama ada Robbins and Judge ya, 2013 ya, 2013. Job satisfaction is a positive feeling about one's job resulting from an evaluation of its characteristic. Jadi secara sederhana ini kepuasan kerja itu adalah perasaan positif gitu. Perasaan positif yang gimana yang dimaksud adalah perasaan bangga, senang, lega, dan perasaan-perasaan lain yang mengungkapkan adanya suatu kesamaan antara harapan dengan kenyataan ya dalam hubungannya dengan pekerjaan yang telah dilakukan. Jadi ya korelasinya dengan apa yang dilakukan gitu ya. Kayak misalkan guru. Guru kan sebenarnya lebih dari sekedar pekerjaannya. Itu kan profesi. Jadi profesi itu secara sederhana lebih tinggi dari pekerjaan gitu. Jadi panggilan jiwa. Nah, ya kalau yang memang dia dari awal itu merupakan panggilan jiwa ya atau profesi gitu, itu akan senang gitu, akan apa namanya? Akan bahagia ketika melakukan pengajaran, mendidik itu gitu. Nah, bahkan kalau kalau teman-teman kayak sekarang nih ya lagi rame apa namanya pengangkatan P3K gitu ya. CPNS P3K, ASN ya P3K, guru atau misalnya tenaga teknis yang lain ya. Itu kan bahkan mereka ada yang mengabdi sudah 11 tahun gitu ya, 15 tahun gitu, 10 tahun itu di Pemda, di sekolah gitu ya. Itu mereka karena mereka puas ya dengan pekerjaan mereka gitu. Itu pun tidak imbalannya tidak eh, sebesar gitu ya, karena mereka senang, karena mereka puas, ya dilakukan sesuai dengan tupoksinya, pekerjaan-pekerjaannya tuntas gitu. Bahkan eh, yang menjadi apa ya terharu adalah saya juga ikut bahagia gitu ya mendengar teman-teman yang P3K di guru, di teknis gitu, di nakes itu dengan sekarang gitu ya diberikan afirmasi dan akhirnya alhamdulillah lulus. Jadi memang awalnya adalah dari kepuasan kerja itu gitu. Sehingga ya Tuhan gitu ya Allah itu melihat dan tidak tidur gitu terkait dengan proses itu gitu. Seperti itu ya. Jadi benar-benar harus dimiliki nih oleh kita setiap individu. Jadi jangan terpaksa gitu. Karena kan kadang gitu ya kita juga mendengar gitu yang ya masih gerutu, masih ngedumel gitu terkait dengan imbalan atau salary yang diterima gitu. Nah, itu juga ada juga gitu ya. Seperti itu. Lalu kalau Maxen and Glinov ya itu dia mengatakan job satisfaction is a person evaluation of his or her job and work context. Jadi ya merupakan penilaian gitu ya terhadap karakteristik kerja yang dirasa, faktor lingkungan dan pengalaman emosional pada saat bekerja. Jadi memang ini bukan hanya dinilai dari pribadi ya kalau Maxson and Glinov, tetapi dilihat juga dari yang dirasakan gitu ya secara individu. Lalu ada faktor lingkungan yang berpengaruh ketika dia puas ya, dan pengalaman emosional gitu ya. Jadi dia dalam bekerja itu akan memberikan penilaiannya terhadap apa yang dilakukannya, kemudian dirasakan berdasarkan pengamatan serta pengalamannya gitu ya.
Jadi jadi bisa disimpulkan nih kalau yang Maxen and Glinov ini 2008. Jadi suatu rasa sikap senang atau puas ya yang dirasakan oleh setiap individu dari faktor lingkungan dan semua yang telah dijalani dalam melakukan pekerjaan tersebut dalam konteks masing-masing pekerjaannya. Ya tentu tadi ya, tadi deskripsi singkat mengenai bagaimana tenaga teknis ya di Pemda, tenaga kesehatan gitu ya, tenaga pendidik gitu itu ya tentu itu bisa dirasakan ya sesuai dengan konteksnya masing-masing gitu pekerjaannya. Nah, kalau di Mullins ini ya, sementara Mullins mengatakan job satisfaction is a complex and multifaceted concept which can mean different things to different people gitu. Jadi ya pada dasarnya kepuasan kerja itu ya dimiliki ya oleh setiap orang tidaklah sama gitu ya, different gitu ya, tentu berbeda gitu. Terkait dengan konsep mengenai kepuasan kerja ya pribadi ya relatif ya gitu ya, relatif. Karena nilai kepuasan kan berbeda-beda dari setiap orang gitu. Jadi nggak sama gitu, baik secara prestasi maupun hasil dari pekerjaan tersebut ya tadi gitu ya, lebih relatif gitu. Seperti itu. Lalu di Lutyens ya di 2011 ya itu di Lutyens 2011 ini mengenai hampir sama ya. Jadi kepuasan kerja itu memiliki 5 dimensi ya. Mulai dari kerja khusus, upah pekerjaan, upah pekerjaan itu sendiri, peluang promosi, pengawasan dan mitra kerja gitu. Mitra kerja seperti itu ya. Lalu di McKenna jadi kepuasan kerja itu ada 6 faktor ya yang bisa dipertimbangkan yang menentukan sebab-sebab kepuasan kerja mulai dari upah dan tunjangan, promosi, pekerjaan, kepemimpinan, kelompok kerja, kondisi kerja dan kondisi kerja ya tadi terakhir kondisi kerja. Jadi memang ya kalau kita mengatakan apa ya imbalan itu menjadi sebuah pemicu atau memantik timbulnya kepuasan kerja, ya tentu gitu. Tetapi secara realistis gitu ya di dalam diri itulah yang harus dimunculkan gitu. Puas terhadap apa yang sudah dilakukan atau profesi apa yang sudah dilakukan sehingga dengan di dalam diri itu muncul gitu ya. Itu akan untuk kayak upah dan lainnya itu sebenarnya itu kan eksternal ya. Jadi tidak tidak eh, bukan tidak terlalu berpengaruh tapi memang itu menjadi faktor pelengkap gitu. Itu ya. Jadi memang seperti yang tadi saya jelaskan terkait dengan tenaga teknis gitu ya dan itu ya tentu berbeda gitu. Saya juga tidak menafikan bahwa yang penting adalah keikhlasan gitu ya. Karena memang keikhlasan itu juga butuh dijaga tadi terkait dengan upah tadi gitu ya. Jadi saya juga disclaimer ya, bukan berarti mata duitan gitu. Ya, seperti itu. Lalu tadi ada kondisi kerja. Nah, itu kondisi kerja juga penting tuh lingkungan gitu ya. Nah, eh, rame juga yang sekarang terkait dengan kondisi lingkungan itu eh, guru ya yang lingkungannya toksik dan lain-lain. Nah, itu juga mempengaruhi ya ternyata terlihat ya bahwa orang tersebut gitu ya resign gitu dari pekerjaannya. Maka ya
Ya itu karena sudah ada teorinya ini McKenna gitu ya di 2012. Jadi indikator terkait dengan sebab kepuasan kerja itu di McKenna itu ada 5 gitu ya, mulai upah, promosi, pekerjaan, kepemimpinan, kelompok kerja, kondisi kerja gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, dari pemaparan teori ya, konsep yang tadi dipaparkan gitu ya. Nah, maka ini ada indikator job satisfaction gitu atau kepuasan kerja. Definisi operasionalnya berdasarkan konsep yang dikemukakan di atas dapat disintesiskan. Kepuasan kerja adalah sikap yang menyenangkan pada seseorang atas terpenuhinya harapan yang diinginkan terhadap segala sesuatu yang diperoleh di tempat kerjanya selama melaksanakan tugas. Ya, tentu ya, melaksanakan tugas dan fungsinya gitu ya. Indikatornya ada dia senang pekerjaan, menyenangi pekerjaan, bangga dengan keberhasilan, menerima tugas, menghargai rekan, mendukung kegiatan gitu. Jadi memang ya dia harus senang dulu dengan kerjaannya gitu. Kalau nggak senang, bukan passionnya ya nggak bakal bisa gitu. Ada timbul rasa kepuasan gitu. Ya, jadi faktor internal di dalam diri untuk eh, memahami bahwa dirinya lah bahwa dengan eh, menginsyafi bahwa dia sendiri itu harus menimbulkan rasa bangga, rasa senang gitu ya. Perasaan-perasaan itu di dalam proses pekerjaannya ya nanti akan menjadi baik gitu ya, frekuensi di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya di dalam keseharian gitu. Nah, seperti itu. Dan nanti ya silakan teman-teman karena memang ini teorinya banyak ya, teorinya banyak. Jadi memang nanti teman-teman dan konsepnya nanti silakan dieksplor lagi, digali sehingga nanti dilengkapi terkait dengan indikator job satisfaction ini ya, begitu. Jadi nanti silakan di-spill di bukunya. Nanti bukunya linknya nanti akan saya tempelkan ya, tempelkan di deskripsi. Jadi teman-teman bisa eh, mempelajari ya tentu dengan CO dulu ya gitu. Seperti itu. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.